Udah mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Raba87 Fans Indo. Dan di video kali ini saya tidak akan videokan kipas ataupun AC ya, tapi saya di sini mau jawabin komentar-komentar kalian yang udah kalian kasih di kolom community ya, kolom komunitas yang kapan ya? Sekitar 1 bulan per 2 bulan yang lalu itu saya posting ya. Udah lama banget itu, dan mohon maaf baru bisa saya jawab sekarang. Dan beberapa komentar-komentar yang cukup menarik untuk saya jawabin di video-video saya. Memang sih nggak terlalu banyak, tapi mungkin kalau misalnya kayak ada pertanyaan lain yang masih belum terjawab, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin kita akan bikin part 2-nya kali ya. Oke, langsung aja lah ya ke pertanyaan pertama dari @pasyawidodo3880 ya. Hashtag Q&A, harusnya nggak minta kasih hashtag, tapi is oke, nggak apa-apa. Bang, gimana keadaan kipas Miyako KAW 1662 sekarang? Nah, ini berarti yang kipas Miyako yang di dinding yang warna hijau ya. Saya sempat bikin video itu 3, kalau nggak salah 3 video. Dan saya kasih tahu bahwa 3 kipas yang kalian lihat itu bukan punya saya semua ya. 2 kipas yang saya videoin itu punya tante saya itu, dan yang satu lagi itu punya hotel yang karatan yang hancur itu. Jadi kalau ditanya kondisinya sekarang kayak gimana, saya tidak tahu ya, karena itu bukan punya saya. Harusnya sih dalam kondisi baik-baik aja ya, harusnya gitu. Oke. Cukup singkat aja karena memang nggak bisa banyak yang diceritain kalau untuk si Miyako KAW 1662 karena bukan punya saya ya. Oke, next question dari @zamiahnaf4067. Apa nih? Sebentar ketutup. Mas, mohon maaf mas, kok lama ya nggak upload video? Oke, ini pertanyaan nggak cuman muncul sekali dan udah pernah saya jawab juga di salah satu streaming saya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab lagi di sini. Jadi memang dari awal pas channel ini berdiri, saya nggak pernah konsepin channel ini tuh punya jadwal upload sendiri gitu. Misalnya seminggu upload sekali, 2 kali, 3 kali gitu, atau hari apa aja, jam berapa aja. Itu saya nggak pernah bikin channel itu punya konsep seperti itu. Kenapa? Karena memang channel itu punya masalah di bahan gitu ya. Seperti yang kalian tahu lah, untuk beli kipas dan beli AC itu kan ya luar biasa lumayan gitu ya, dari segi dana dan juga dari segi tempat gitu ya. Beda dengan channel games ya, Raba87 Indonesia sama Raba87 Games Indo, atau channel saya satu lagi yang OTW insya Allah bakal saya isi, yaitu Raba87 Story. Itu kan basisnya semua dari sini gitu ya, kan gampang lah ya. Kalau misalnya temanya game atau storyteller kan gampang ya, bisa dibikin di sini ya udah gitu. Bahkan kita tidak perlu ngeluarin uang bahkan, atau ruang gitu ya, kita bisa hapus. Tapi kan kalau kipas sama AC kan nggak mungkin kita review buang gitu kan, nggak mungkin bisa begitu. Jadi akhirnya ya channel ini saya bikin free aja gitu ya. Kalau misalnya ada bahan ya saya upload, kalau misalnya nggak ada ya udah gitu. Contohnya kayak waktu pas si Mas Pion selling fan baru tuh ya, itu kan seminggu tuh rame banget ya. Kalau nggak salah tuh saya bikin 3 video mepet-mepet tuh, sama saya posting terus ya kan di kolom community itu. Nah, tapi pas lagi nggak ada bahan ya udah seminggu, nggak seminggu, bahkan sebulan bahkan itu nggak ada video sama sekali. Tapi buat kalian yang berharap saya upload tiap hari gitu ya, atau sering lah upload ya, mohon maaf banget gitu ya, memang masih belum bisa mengabulkan itu semua. Tapi semoga aja kedepannya bisa ya, kita doakan aja. Makanya tetap support channel ini, ramein channel ini, terus juga sebarin juga ke teman-teman kalian, ke kenalan-kenalan kalian gitu. Ada loh channel yang ngebahas kipas AC namanya Raba87 Fans Indo gitu, biar lebih rame gitu ya. Oke, next question dari @sianyi Electric Enthusiast ya. Ini agak kepotong nih, sorry ya. Di umur berapa mulai suka kipas angin? Saya lupa sih pastinya di umur berapa, tapi yang jelas dari kecil. Dan sebenarnya dulu tuh bukan spesifik ke kipas angin dan juga AC sebenarnya, tapi ke benda yang bergerak sebenarnya. Jadi dulu tuh mesin cuci pun juga saya tongkrongin gitu ya, saya liatin aja tuh muter gitu ya. Dulu pas masih kecil tuh saya ingat banget. Jadi nggak cuman kipas angin sama AC doang, cuman ya sekarang ini saya lebih spesifik, lebih tertarik pada kipas angin dan juga AC. Cuman lupa umur berapa, tapi yang jelas waktu pas masih kecil ya, nggak pas bayi sih ya, mungkin balita kali ya, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun kali. Oke, next question dari @range Chandranata 2 ini kepotong lagi. Bang, kipas Sky dipindah kemana? Oke, ini sebenarnya saya udah bikin videonya ya, dedicated khusus, dan sudah diceritakan semuanya dan termasuk posisi barunya. Tapi singkatnya
kipasnya sekarang ada di sini. Ada di depan saya. Posisinya pas banget di sini. Nah, ada di situ. Kalau saya penasaran, silahkan kalian cek aja video yang ada di sini. Nah, ya. Oke, next question dari @ilham_the_cat. Dulu tiang punya Mas Pion sailing fan kayaknya panjang. Kok sekarang jadi pendek banget ya? Oke. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya, saya lupa. Rumah ini itu mengalami renovasi besar-besaran, dan yang jadi fokus utama dari renov kemarin adalah bagian plafonnya. Jadi makanya kalau misalnya kalian flashback lagi, pasti tiang yang sekarang jadi kipasnya Mas Pion itu masih GMC alias originalnya. Kalian bisa perhatiin bagian plafonnya itu ya kondisinya jelek lah ya, gerinjel lah, bolong-bolong bahkan. Tapi sekarang kan mulus banget ya, karena memang plafonnya dibetulin. Nah, tapi karena untuk menghemat biaya dan juga menghemat waktu, jadi bukan dibongkar plafonnya tapi ditimpa. Jadi plafon yang lama tuh di sini dan ini plafon yang baru gitu. Nah, sedangkan si tiangnya Mas Pion ini atau ya aslinya punya GMC ya, itu masih nempel di plafon yang lama. Jadi otomatis dia tuh karena ini ada plafon yang baru, jadi tiangnya masuk ke dalam dan jadi yang keluarnya pendek gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya, makanya kelihatannya pendek. Dan memang kalau misalnya kalian inget pas masih plafon yang lama, memang tiangnya cukup panjang sih, karena memang plafon terbarunya yang sekarang masang itu jaraknya lumayan sekitar segini mungkin. Ini plafon lama, ini plafon barunya, makanya jadi kelihatan pendek banget itu. Oke, next question dari @freemind_channel 5512. Kenapa kipas angin model yang kayak Niko gitu pasti baling-balingnya kayak layu gitu, gak tegak? Oke, buat yang masih belum ngerti konteks yang diomongin sama si Freemind Channel ini kipas apa. Jadi yang dibahas adalah kipas dekoratif fan ya, kipas hias gitu. Nah, sebenarnya nggak semua kipas hias itu baling-balingnya tuh gampang layu gitu ya, atau ya gampang gitu ya. Jadi tergantung dari si bahan yang dipakai. Nah, ini kalau ngomongin kipas Niko saya yang Niko 524L, ya memang dia kipas yang harganya murah dan tentunya juga kualitasnya juga ya sesuai dengan harganya gitu. Nah, bahan yang dipakai sama si Niko 524L saya tuh dekoratif fan itu, dia menggunakan bahan kayak triplek gitu, dan tripleknya juga bukan triplek yang bagus kualitasnya, jadi tipis. Dan untuk lapisan luarnya yang kalian lihat itu kayak motif kayu, itu dia kayak pakai wallpaper. Nah, ya tentunya dengan bahan seperti ini ya kualitasnya pasti jauh dari kata bagus, dan tentunya juga cara perawatannya yang berbeda dengan kipas yang pakai baling-baling besi, plastik, aluminium gitu, beda. Nah, sayangnya memang saya salah perawatannya. Jadi saya nyucinya tuh sama aja kayak kipas bahan plastik atau aluminium atau besi gitu. Jadi ceburin aja, terus ya saya sikat gitu, dan ternyata itu yang bikin si strukturnya tuh lemah gitu, karena si tripleknya tuh nyerap air gitu. Jadi gampang banget buat ya jadi lentur, gampang dibentuk gitu. Nah, itu ya pertama ya, penyebab pertama. Yang kedua, ini berhubungan dengan lokasi dia sebelumnya. Jadi si Niko 524L saya ini itu berapa kali pindah-pindah tempat. Jadi pernah di indoor, pernah di outdoor juga. Nah, dia mulai layu seperti ini tuh pas di outdoor. Jadi saya ngasih ilustrasinya aja ya. Nih seperti ini nih. Ini ilustrasi dari channelnya KDK ya, seperti ini. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ada angin yang berhembus dan kena baling-balingnya, itu ngerubah struktur si baling-balingnya ya, cepat atau lambat. Jadi double tuh ya, udah kualitas bahannya seperti itu, ditambah juga dengan ya efek dari angin gitu. Jadi ya udah makin aja tuh cepat layunya gitu. Cuman kalau misalnya pakai dekoratif fan yang kualitasnya harganya mahal gitu, contohnya kayak Westinghouse gitu yang harganya itu 2 juta 3 juta, dan pas saya coba lihat itu bahannya juga ini bukan bahan yang ecek-ecek gitu, bahkan ada yang pakai bahan keramik juga. Ini harusnya lebih tahan lama dibandingkan dengan si Niko 524L saya yang harganya cuma 200.000 300.000. Antara 200.000 300.000 sama 2 juta 3 juta kan jauh banget ya perbedaan harganya ya. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Oke, next question lagi dari @dava_sidki Fauzi. Abang punya kipas berapa bang? Waduh, berapa ya? Gak ngitungin, tapi kita coba hitung sekarang.
Pertama ada si yang di sini dulu, ada si Sky, terus ada di situ ada Mas Pion. Mas Pion berarti ada 2 jadi 3. Terus di dapur ada GMC sama Regency jadi ada 5. Terus di bangunan belakang itu ada Wesco, terus ada Miyako yang berdiri tuh, terus ada Vanco, ya hampir aja lupa tuh si Vanco. Terus ada di ruang tamu saya ada si Advance TDS 16. Terus di tengah rumah ada si Nico, jadi udah 10 ya. Terus di kosan saya ada Miyako Tejer 101 11 sama si Bear itu 12, sama yang masih dipinjemin tuh ya belum dibalikin itu si TD ya, TD yang warna pink itu yang 8 inci yang kecil itu berarti ada 13. Ada yang belum saya sebutin lagi nggak sih? Kayaknya udah deh, kayaknya segitu doang deh yang ada, berarti 13 totalnya kurang lebih lah ya, ada 13 kipas angin. Banyak sih ya ternyata ya. Zodiak dulu sebutin lupa, jadi ada 14. Hampir jadi kelupaan ya ini si zodiak ya. Jadi ada total kurang lebih 14 kipas ya. Dan pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanyain oleh kalian semua, Bang, gimana kondisi si zodiak sekarang dan kemana dia sekarang? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya mau mungkin klarifikasi dulu kali ya, karena ada sejumlah komenan yang bilang bahwa si zodiak itu rusak, dia tuh udah saya buang gitu ya, udah nggak bisa dibutuhin lagi gitu, jadi udah nggak akan pernah muncul lagi gitu. Nah, saya harus lurusin dulu ya, kalau saya nggak pernah bilang seperti itu di video manapun ya. Saya bilang kalau ini kipas memang rusak ya, tapi saya nggak pernah bilang kalau itu kipas saya buang dan nggak bisa saya betulin ya kan. Kalau misalnya kalian sering banget nonton streaming saya atau beberapa konten saya sering bilang kalau si zodiak itu saya simpan di dalam dus dan saya simpan di bangunan belakang bareng dengan kipas Vanco sama AC Aqua gitu. Jadi nggak tahu tuh nih orang dapat narasi dari mana gitu ya, dapat informasi dari mana. Jadi buat siapapun Anda yang ngasih informasi itu, tobatlah Anda ya, karena kamu sudah menyebar informasi hoax ya. Jadi segera bertobat. Oke, langsung aja ya ke pertanyaannya. Kemana si zodiak sekarang dan gimana kondisinya? Oke, per hari ini saya recording tuh tanggal 16 Agustus ya 2023. Kipasnya sekarang sedang berada di bengkel ya. Jadi saya nggak bisa kasih fotonya. Dia sudah nginep kurang lebih sekitar sehari ya, jadi kemarin baru saya masukin ke bengkel dan sempat nego-nego juga soal harga ya, karena kalau misalnya harganya tinggi ya untuk servisnya ya saya bakal give up aja udah, karena ya harganya yang terlalu tinggi. Jadi ya kalau harganya nggak masuk sih ngapain ya gitu ya, buang-buang duit kalau mau saya, mending beli baru lagi aja. Tapi untungnya harganya masuk dan ya oke, silakan diperbaiki. Dan harusnya hari ini kipasnya udah selesai, cuman harus nunggu telepon dari bengkel rekomendasi saya aja dulu gimana gitu. Tapi sekarang yang jadi PR-nya adalah tempat untuk nyimpen dia di mana dan juga regulator baru lagi gitu. Saya udah nyari dan udah nemu sih ya, ada regulatornya. Nanti saya bakal bikin videonya, tentunya tenang aja untuk kondisi terbarunya gitu. Cuma untuk sekarang update-nya memang baru segitu doang dan saya nggak bisa bikin videonya atau ngasih fotonya karena udah ada di sana barangnya. Mungkin nanti kalau misalnya kipasnya udah ada di sini sebelum dipasang saya bikin video kali ya. Tunggu aja makanya ya, semoga cepet lah hari ini lah, semoga hari ini pas saya bikin video ini hari ini udah beres barangnya. Oke, segitu dulu aja untuk Q&A kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa komen yang belum bisa saya jawab. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lain bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin nanti kita akan bikin sesi Q&A yang kedua. Tapi pertanyaannya jangan yang terlalu teknikal banget ya. Ya pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan aja, atau yang bertanya soal kipas yang ada di sini aja gitu ya, atau yang pernah saya upload aja lah. Oke, segitu dulu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini klik dislike juga tidak masalah. Yang belum subscribe jangan subscribe. Saya mau sampai jumpa di video-video selanjutnya.